Ketemu lagi dengan Badar Lumut Podcast dari persembahan dari Padepokan Badar Lumut. Salam teng teng cerit. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu tamu, salah satu tokoh perintis Jadilan ataupun penggerak Jadilan dari Jadilan Arumsari di Sedayu. Beliau juga dikenal sebagai seorang pawang ya kalau di Arumsari. Ini kita sambut Pak Bari. Selamat malam Pak Toto. Sugeng rawuh wonten ing Padepokan Badar Lumut. Matur suwun sugeng rawuh ugi. Iki biasa disebut Pak Bari ataupun ada yang menyebut Lek Bari, ada yang Mbah Bari. Ini mau disebut apa? Mbah Bari aja ya? Iya, boleh Pak. Ya Mbah Bari. Mbah Bari ini nek nang Arumsari pawang legendaris ya. Dan penampilannya yang dengan ciri khas rambutnya yang gondrong saya kita rada dipotong. Baru setahun ini Pak Toto ini. Alhamdulillah udah lebat kembali. Kabarnya Mbah? Saya sehat. Alhamdulillah pangestunipun Pak Toto sehat selalu. Kesibukannya apa Mbah sekarang? Sekarang di bulan Ramadan ini tidak mungkin kita mau berkecimpung di dunia jadilan Pak Toto. Oh, libur. Iya libur. Kebanyakan untuk kesenian itu banyak yang libur. Mungkin ada 1-2 kegiatan yang ada di sekolah-sekolah itu masih. Kalau saya sendiri ya sebagai pengganti ya kita cari pekerjaan yang lainnya gitu. Produksi kostum masih? Alhamdulillah untuk produksi kostum kita masih eksis. Dan kami pun juga melayani untuk pesanan-pesanan kostum Pak Toto ya. Jadi kita kostum itu tidak kita pakai sendiri, namun misalkan dari sanggar atau dari paguyuban itu misalkan suruh membuatkan kostum bisa ya. Jadi ini teman-teman kalau bagi teman-teman yang membutuhkan untuk sewa kostum bisa menghubungi Pak Bari ini, nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini menyediakan berbagai macam kostum, baik itu tari atau jadilan atau ketoprak atau kostum karnaval, pokoknya komplit ya Mbak ya. Alhamdulillah itu kostum itu dari berbagai macam tarian. Baik itu dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan yang dewasa pun. Bahkan yang sudah kita katakan ibu-ibu, kita punya banyak sekali Pak Toto. Apalagi untuk itu acara merti dusun itu kebanyakan ibu-ibu kan kebanyakan menuntut dengan kostum seperti ini nih. Alhamdulillah dengan request daripada si pemakai itu tadi kita bisa ngasih solusi. Misalkan orang mau mengadakan apa ya istilahnya pertunjukan itu tidak semata-mata dengan kostum yang mewah itu malah salah Pak Toto. Jadi kita selaku pelaku seni kita juga menyesuaikan dengan tema. Temanya tuh seperti apa, nanti bagaimana. Nah, kita kostum itu kita menyesuaikan. Ya. Alhamdulillah banyak sekali dari teman-teman itu yang mengadakan misalkan
untuk lomba ya Pak Toto, terutama lomba ini. Lomba ini sangat apa ya? Sangat apa, Mbah? itu misalnya untuk lomba jatilan, Mm-mm. terus lomba ketoprak, terus ada teater dan sebagainya. Itu kostum itu perannya tuh besar sekali Pak Toto. Misalkan temanya kok desa banget. Itu kita kan harus menyediakan kostum ya kostum pakaian desa. Jadi tidak dengan gebyar yang mewah-mewah. Tapi ya itu tadi, kebanyakan orang-orang tuh pengennya memakai kostum tuh yang istilahnya tuh mewah sekali lah. Mompior gitu. Mompior. Jadi harus Bahkan itu harus kita sesuaikan. Oke, Nanti tahan dulu Mbah. Nanti Oke. kita akan bedah lebih lanjut terkait dengan kostum ini. iya. Yang jelas sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, like dan komen. Nah, monggo nanti kalau ada pertanyaan apa terkait kostum ataupun nanti yang disampaikan Mbah Bari ini bisa ketik di kolom komentar ya. Mbah Bari, Iya. ini sebelumnya ini saya mau tanya dulu ya, Mbak, kok bisa berkecimpung di kesenian jadilan ini? Biar pertama kali ini ceritanya dia Mbak, kapan tuh? Oh begini Pak Toto ya. Ini sedikit kita bisa menceritakan. Saya bukan orang seni, bukan sekolah di seni, kok bisa terjun di dunia seni gitu ya? Maksudku Ya. orang kita biar STM ya Mbak? Ya. Jadi gini Pak Toto. Dulu saya itu sekolah di STM. Itu ya alhamdulillah saya punya pacar. Oh. Itu sekolah di SMKI Pak Toto. Oh alah. Iya. Iko pacar. Nah, itu biar teman-teman semua pada tahu, adik-adik kita semua pada tahu gitu loh sejarahnya. Jadi sebenarnya neng pacare sing dadi bojone saiki. Iya, oh, yang jadi istri saya sekarang ini. Terus piye, Mbak? Iya, itu dulu tuh kita kenal. Saya di STM, pacar saya di SMKI. Oh, Bugisan itu. Jadi pacar saya itu mengajar di Sanggar Tari Kembang Sore Pak Toto. Oh, itu yang beralamatkan di Sonopakis. Kalau nggak salah Kasian, itu ya. punya Pak Untung Iya. Mulyono ya. Itu betul sekali bahwa Tari Kembang Sore itu punya almarhum Bapak Untung ya, yang dulu ada di Sorogenen. Nah, dulu di Sorogenen pusatnya. Jadi saya tuh penasaran. Pacar saya tuh sering kali setiap seminggu sekali mengajar di Sanggar. Saya tuh penasaran kegiatan di Sanggar tuh seperti apa tuh. Nah, sesekali saya itu ya mengantar lah Mas Toto ya. Jadi saya mengantar, loh ternyata di dunia seni itu kayaknya asik banget. Iya, betul-betul asik. Jadi lama-kelamaan saya akhirnya ikut di situ, sering di situ dan berkenalan dengan banyak sekali dengan tokoh-tokoh dari Kembang Sore itu tadi ya Pak Toto. Itu ternyata punya jadilan Pak Toto. Oh, ada jadilannya. Iya, saya enggak tahu. Itu pengetahuan saya itu cuma tari. Itu ternyata ada jadilan. Itu jadilannya itu senderewe namanya. Senderewe itu yang model kayak Jatimuran ya. Jawa Timuran. Jadi semua tari-tarian Kembang Sore itu memang dari Tulung Agung Pak Toto. Jadi Tulung Agung itu punya sanggar Kembang Sore yang ada pusatnya di Tulung Agung. Jadi ini termasuk apa ya, cabang atau gimana istilahnya. Jadi itu saya lebih penasaran lagi. Lah, tahun berapa itu Mbak? Itu sekitar tahun 95. 95-an. Itu saya sudah. Oh, udah lama sekali. Lama sekali. Bahkan saya juga heran. Itu ternyata senderewe itu asik sekali jogetannya itu. Hanya dengan bermodalkan kendang, kempul, terus apa itu?
Bonang Oh. itu sudah asik sekali karena Terus begitu masih terampilnya ini ya, memainkan kendang, Pak Toto. sederhana sekali instrumennya. Iya, sederhana sekali. Tapi dari instrumen sederhana itu bisa ini ya, bisa rancak gitu. Iya, saya tuh betul-betul heran dengan musik yang sederhana tadi, ternyata bila dikemas sedemikian rupa ternyata wah luar biasa. Senderewe itu hebatnya gini Pak Toto. Begitu keluar itu kita harus puncak dulu Pak Toto. Dengan gerakan yang wah luar biasa sih gerak iya. Gagah sih gerak bergulung-gulung main pecut gitu. Saya herannya di situ. Oh. Iya, setahu saya tuh Jatilan itu ya mungkin kebanyakan kita dari kampung itu kan taunya klasik pungjir itu. Oh. Iya, itu ternyata kok ada itu. Saya lebih penasaran lagi. Bahkan setiap kali pentas saya selalu mengikuti, ikut. Dalam arti saya nggak ikut Jatil loh itu Pak Toto. Ya. Jadi kita cuma ikut mendampingi pacar saya itu. Lebih herannya lagi itu ada reok dodoknya itu loh Pak Toto. Reok kendang Tulung Agung itu ternyata 95 sudah di Kembang Sori. Reok dodok itu yang gimana Mbak? Itu reok dodok itu yang ini loh Pak Toto. Kalau di Tulung Agung itu setiap kali event apa saja bahkan hampir setiap sekolahan itu punya kesenian reok kendang. Jadi penari berpasangan putra putri joget sambil memainkan kendang. Oh iya. Kalau penasaran mungkin dari teman-teman ya. Kalau penasaran silakan buka aja di itu apa reok dodok Tulung Agung mungkin nanti tahulah seperti itu. Oke. Mbah, sambil. Oh iya, terima kasih. Udut ya oleh. Dan itu tadi masih ada kelanjutannya loh Pak Toto. Iya masih. Tak nyumet udut saya. Jadi selama saya ikut mendampingi pacar saya itu tadi, itu saya tuh enggak pernah kok Pak Toto ikut Jatil, ikut main rock, enggak pernah. Ya. Tapi alhamdulillah saya tuh diam-diam merekam. Nah, merekam oh Jatilan tuh seperti itu, gerakannya seperti itu, musiknya seperti itu. Meskipun saya tidak ikut langsung terjun jadi Jatilannya, main. Saya hafal Pak Toto. Dari kendangan pertama sampai akhir hafal. Bahkan pernah itu suatu hari pentas di IKIP PGRI itu ya. Itu ternyata satu pemain itu adalah sakit dadak Pak Toto. Itu pas reok kendang. Wah itu enggak ada pemain, saya dipaksa ikut genepi main itu tadi. Tapi saya juga pede aja, wong saya tahu. Belum pernah ikut tapi saya tahu urut-urutannya jogetannya seperti ini. Iya. Raketang begitu muter-muter itu kendang kita tuh gaduk sama temen dok. Ya, itu betul-betul pengalaman pertama kali saya itu dipaksa itu tadi. Iya. Jadi berawal dari dipaksa terus akhirnya nanti keterusan gitu. Iya. Ternyata asik juga ya main kendang sambil joget-joget. Bahkan ini Pak Toto. Pikiran sing ruwet-ruwet iki dadi ilang. Oh, iya, ada ini ya. Adanya seneng-seneng dan seneng ya ketemu teman banyak gitu. Itu nyun sewu itu yang di komunitas di ini ya di Kasihan atau Kasihan ya. Terus gimana ceritanya terus bisa mendirikan sendiri di Sedayu itu? Nah itu ceritanya begini Pak Toto. Jadi sekitar 95-96 kita ikut di sana itu 96 kok dari Kembang Sori itu kok vakum Pak Toto. Oh ya jadi vakum sekali. Di antara sela-sela nggak terpakai saya itu minta izin sama pengurus Kembang Sori itu bagaimana kalau kesenian itu saya bawa di Sedayu. Nah, atas palilae saking bapak-bapak, bopo-bopo
pengurus semuanya itu memperbolehkan Pak Toto. Dari tahun 96 itu kita coba kita bawa kesenian ke Sedayu. Tapi sebelumnya karena saya tuh bukan apa ya, pengerawit, nggak tahu betul, nggak tahu ya, cuma oh gini. Akhirnya saya itu pinjam kendang Pak Toto. Pinjam kendang. Itu pun saya kalau sekarang masih inget tuh lucu. Belajar saya tuh otodidak. Misalkan tak gendang, tung dang, gentak gendang. Itu saya tulis di papan loh Pak Toto. Betul itu. Sumpah saya nggak bohong. Itu ganti notasi gitu. Iya, itu tadi saya gitu. Kalau bunyi tak gendang, tung dang, gentak gendang. Itu saya tulis, bahkan lama sekali saya belajar kendangnya itu. Itu semua saya pelajari hampir tiap hari. Di sela-sela itu saya selalu itu mainin kendang itu. Ternyata setelah hampir menguasai, ini belum menguasai loh Pak Toto. Hampir menguasai, akhirnya saya meminjam seperangkat gamelan di Sonopakes itu juga alhamdulillah diperbolehkan. Oh, diperbolehkan dan dibawa ke Sedayu. Iya. Lah itu jadi pusing lagi saya Pak Toto. Jadi anak-anak di kampung saya di Pedes itu ya belum pernah pegang yang namanya musik itu seperti apa, gimana mukanya. Nah, kita juga alhamdulillah dengan kesabaran saya sendiri, saya berlatih bersama anak-anak itu ternyata alhamdulillah Pak Toto, antusiasnya luar biasa. Minatnya. Iya, sampai pengerawit ini serpe oke banget gitu loh Pak Toto. Oh, banyak itu sekali. Nanti rebutan malah. Iya, itu setelah kita berlatih hampir ya kurang lebih setengah tahun lah Pak Toto. Alhamdulillah 97 itu resmi kita tampilkan di Dusun Pedes. Itu pertama kali pentas itu 97. 97. Iya, itu hanya dengan apa ya? Satu tarian senderewe aja Pak Toto. Jadi senderewe itu tadi ada yang dari anak-anak, remaja, dewasa. Jadi semuanya sama. Sama dulu. Soalnya mau bikin kreasi itu belum nyampe kita. Iya, belum nyampe. Jadi kita cuma dengan satu tarian itu tadi senderewe. Terus ini Mbah, ketika merintis membuat satu kelompok ya baru ya, notabene itu hal yang baru ya mungkin di lingkungan yang baru itu ada tantangannya enggak? Misalkan ada yang tidak senang dengan jadilan, kemudian kritik atau gimana, ada enggak? Yang namanya mau mendirikan apa saja itu pasti ada kendalanya Pak Toto. Tak lepas dari itu kita pun banyak sekali tantangan. Bahkan tantangan itu pun saya anggap amat sangat berat bagi Pak Bari waktu itu. Berat sekali. Soalnya gini Pak Toto. Ketika kita sedang latihan musik aja, itu sudah banyak rintangan. Ada yang bilang apa ya, latihannya berebek tonggone, padahal dari tetangga itu mendukung sekali Pak Toto. Mungkin itu karena alasan orang-orang yang istilahnya kurang seneng itu. Itu memang oknum aja. Iya, soalnya tetangga-tetangga itu banyak sekali, setiap kali kita latihan tuh pada keluar melihat. Itu bahkan dari tokoh masyarakat itu pernah Pak Toto. Pas kita latihan yang pegang kendang itu saya sendiri ya Pak Toto ya. Tapi ini cuma cerita enggak nganu ya, istilahnya kita ngelek-elek beliau ndak. Dengan adanya seperti itu ternyata kita bisa Arum Sari itu justru malah jadi maju kayak sekian nih. Nah, ini ya yang kelewat ini mungkin. Jadi ketika mendirikan di Sedayu atau notabene di Pedes itu kemudian dengan nama Arum Sari ya. Iya. Jadi kita dulu itu waktu mau mendirikan nama itu juga kita mengumpulkan istilahnya pengurus ya Pak Toto ya. Kita juga punya pengurus
Ya sebagai orang Jawa ya do tumpengan, pakai tumpengan itu kita makan bersama, kita meresmikan nama dengan Sanggar Arumsari. Sanggar Arumsari. Ya jadi waktu itu Sanggar Arumsari itu bukan hanya jadilan Pak Toto, itu mengkoni jadilan, reog dodok, tari-tari, baik itu tari kreasi ataupun klasik. Itu bahkan tahun 97 itu yang mengajar tari-tarian putra itu saya sendiri. Oh iya. Iya, saya digembleng sama yang dulu pacar saya itu kan sudah jadi istri saya Pak Toto. Oh. Iya. Jadi Itu mantan pacar. Iya, mantan pacar itu mengajari saya, terus saya terapkan, saya ajarkan ke anak-anak. Jadi dulu tuh Ya iso. cuma berdua Pak Toto, saya sama istri saya. Itu alhamdulillah waktu itu yo banyak sekali, karena untuk di Sedayu kan dikatakan sanggar belum ada Pak Toto, belum ada itu. Bahkan yang untuk jadilan, kita kembali ke jadilan lagi Pak Toto. Tantangannya yang lebih berat lagi ada itu Pak Toto. Apa itu Mbah? Itu dari orang Retang itu mengatakan Pak Bari itu musyrik arep ngedeket jadilan. Kuwi nganggo kembang, nganggo menyan. Wah, itu saya sampai pusing Pak Toto. Wah, gimana ini? Padahal dari masyarakat mayoritas banyak yang seneng. Apalagi yang remaja lah. Itu banyak sekali yang mendukung, orang tuanya tuh bahkan selalu setiap kali latihan baru latihan abu aja udah yang melihat banyak sekali waktu itu. Sudah seperti pentas ya. Itu dikatakan begitu musyrik. Loh, kok musyrik gimana? Tapi alhamdulillah setelah saya nyuwun sewu ya, minta istilahnya pun penjelasan dari, maksud saya bukan yang tidak memperbolehkan itu. Dari Pak Ustadz tuh alhamdulillah saya mendatangi dan minta saran, saya mau mendirikan ini kok ada gini. Saya dikasih tahu yo, jenengan yang sabar Pak Bari, jenengan lematur sama beliau yang bagus cara menyampaikannya, diwarai Pak Toto. Ternyata kalau kita kaitkan dengan agama ya kita kembali lagi. Apa ya jenengan ngerti sing tak dongake iki apa? Wong saya juga orang Islam, juga kami yo sembahan kita yo Allah. Setiap kali mau apa-apa kita selalu menyebut nama Allah. Jadi kita tidak apa istilah pun lari ke musyrik, enggak. Kita sebagai pelaku seni jenenge jadilan ki yang nguri-uri kabudayan Jawa supaya ki awet tekan sok aja nganti diakoni ro negara liya. Cuma itu Pak Toto ya. Jadi kalau di seni terus semata-mata di kesenian harus dapat duit banyak. Enggak bisa Pak Toto. Dari tahun 97 sampai sekarang pun saya ora sugih Pak Toto. Ning ya kuwi aku sugih sedulur. Ora ana sik ngalahke di mana tempat. Alhamdulillah Pak Bari punya banyak sekali. Bahkan biyen sik dadi anak-anakku do sinau ning Arumsari. Sama saya sekarang wis do duwe jadilan dhewe Pak Toto. Sudah mendirikan jadilan yang dulu belajar di kita di Sanggar, sekarang punya jadilan sendiri. Banyak sekali. Itu pun kalau dari adik-adik anak-anak kula mengakui semuanya banyak sekali itu nanti. Syukur nanti bisa pada like, subscribe, kenal sama Pak Bari ya. Aku le duwe jadilan iki biyen saka Pak Bari. Nek kudune ngono ya monggo kita dukung. Padepokan Badar Rumut. Nggih ta Pak Toto? Iya. Oke Mbak, tahan dulu Mbak. Nggih. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi sosok di balik jadilan Arumsari yang sekarang, yang mungkin ini hanya kalau saya ngamati ya, berawal dari jadilan itu kemudian berkembang sampai sekarang itu menurut saya ngertiku ya satu-satunya grup jadilan sing
kemudian sekarang punya fasilitas lengkap, duwe pendopo, duwe gamelan, duwe wayang, duwe warna-warna, dan sampai menjadi sekarang ini, ya ini sosok yang dibalik perintisnya itu adalah Pak Bari ini. Dan sudah banyak prestasi yang sudah diraih oleh Jatilan Arumsari selama ini ya Pak Bari. Nggih, Pak Toto. Kalau yang paling berkesan dari prestasi-prestasi yang sempat diraih itu menurut Pak Bari yang mana? Sebenarnya kalau kita menilik dari perjuangan anak-anak saya itu Pak Toto ya, itu semuanya tuh amat sangat berkesan. Oh, berkesan semua. Yang pertama itu dulu waktu seleksi di Bantul ya Pak Toto, tahun 2011 kalau nggak salah. Itu pun saya gimana ya, bangganya amat sangat bangga. Kenapa Pak Toto? Hampir setiap kali event yang kita ikuti dari Arumsari itu orang di duit Pak Toto, orang di modal dengkul, modal nekat. Betul itu. Dari sana banyak dari ini tak neyong, gue transport, kita nganu. Betul Pak Toto, ternyata alhamdulillah dari Bantul mempercayakan Arumsari mewakili Bantul di festival Bukit Angin-Angin kalau nggak salah. Itu ternyata dari pilihan beliau dari Dinas Bantul itu nggak salah Pak Toto. Tidak salah, betul-betul opo yo, pinternya luar biasa. Soalnya kenapa? Begitu mewakili Bantul tahun 2011 kita pentas di Kaliurang waktu di itu ya. provinsi itu. Iya, itu alhamdulillah dapat juara 1 Pak Toto. Bahkan sebelumnya tuh saya juga agak ragu-ragu karena banyak orang-orang kuwi jadilan opo, jungklik jingkrak. Seperti itu Pak Toto. Betul. Tapi saya tetap apa ya, bangga sekali sama anak-anak. Tidak ada kok anak-anak itu yang istilahnya jogetnya semau sendirinya, enggak. Dari anak-anak itu saya amat sangat salut. Apa yang saya berikan dan saya mohon kamu harus begini, alhamdulillah Pak Toto. Tidak ada yang nggak nurut, semuanya nurut. Bahkan Pak Toto sendiri kan angkatan pertama 97 yang jadil kan Pak Toto kan. Iya, gimana Pak Bari? Ayo kakinya, ayo ini, ya kan? Iya. Bahkan latihan pertama kali, kalau nggak salah ya Pak Toto sendiri mengalami ini. Iya Pak Toto, ya Kak. Itu sekali latihan Pak Toto gimana? Suruh latihan yang kedua kali pada nggak berangkat. Kenapa? Pahanya sakit semua, untuk jalan sakit semua. Nah, itu justru kalau yang sakit itu betul-betul dia itu kuda-kudanya pas Pak Toto. Oh, iya. Karena waktu itu kita punyanya itu cuma senderewe. Jadi senderewe itu kalau buka ya enggak, mendelik. Wah, iya. Dulu senderewe itu enggak ada kok Jatilan Arumsari itu yang namanya waktu dadi kok. Omong-omong dhewe. Jika wedang ngombe dhewe enggak ada Pak Toto. Bahkan sampai sekarang yang namanya Jatilan ya kita tampilkan ya caranya sak serem-sereme. Nek Jatilan itu pertunjukannya seperti itu. Ya. Kalau Jatilan kok pakai dagel, terus terang, saya selaku pelaku seni tetap neng Jatilan kurang setuju. Soalnya kenapa? Itu ada wadahnya sendiri. Adakan komedi, lawak dan sebagainya. Tapi nek Jatilan kudune iya dong. Ada semacam kayak pakem-pakemnya. Iya, itu dapat kita contohkan saja. Nyuwun sewu untuk Jatilan klasik itu contohnya. Jatilan klasik itu enggak ada yang mesem, enggak ada yang anu. Iya, semua mimiknya tuh wah luar biasa, ekspresif. Iya, makanya kalau saya amat sangat prihatin kalau kita melihat ada Jatilan kok ya itu tadi ngomong-ngomong gini-gini, waktu anu terus gulung-gulung. Saya soalnya saya tuh juga etok-etoknya pawang. Ya. Saya pawang juga Pak Toto, ya nyuwun sewu, bukan berarti kita memperlihatkan ngaku-ngaku pawang enggak, tapi punya sedikit ilmu soal pamang saya. Itu kan kalau kita tilik dari Jatilan sekarang itu kan seperti itu. Nah, ini menarik tentang perpawangan ini, Mbah. Iya. Jangan beli sinau pawang neng
perguruan ngendi, Mbah? Atau golek anu dhewe? Ndak Pak Toto ya, jadi kita jadi pawang itu dulu ada di antara kenalan kita ya Pak Toto itu. Nyun Sewu itu kalau nggak salah dulu pernah belajar di salah satu pondok pesantren T. Itu banyak ngobrol tentang kesenian Pak Toto. Akhirnya ngobrol-ngobrol gini, saya dikasih tahu, Lek, kamu kalau mau jadi pawang tak kasih amalan, Lek. Jadi kita juga nggak apa ya instan kamu saiki dadi pawang enggak bisa Pak Toto. Saya dituntut saya harus berpuasa, harus banyak wiritan dan sebagainya dari teman saya itu. Berarti tadi harus ada persiapan khususnya ya. Iya, untuk bisa ada. menjadi pawang. Iya, jadi saya malah heran sekarang tuh banyak penjadil habis mari kok terus nambani itu seperti apa? Itu sebenarnya kalau saya sebagai pelaku seorang pawang, kasihan pawangnya sebenarnya. Jadi tolong kita hargai seorang pawang. Pawang ya pawang, nek jadil ditambani kudu manut. Ora ditambani godhog mau mlayu ngono bae. Aneh ngono kuwi kalau Arum Sari Pak Bari ndak bisa. Orang manut tambani wis tak tinggal tak pateni gamelane yo ganti metu neh ngono kuwi. Itu yang benar, jadi kita biar itu sebagai pembelajaran. Jadi yo kabeh iki men disiplin lah Mas Toto, patuh mesake sing babak berikutnya kasihan loh Pak Toto. Ya. Misalkan babak 1 2 3 kok 2 jam yang babak ketiga cuma 1/4 jam kan kasihan. Jadi ini ya Mbah, kalau pawang itu tugasnya tidak hanya nambani sing kesurupan, tapi juga dia istilahnya mengendalikan pertunjukan dari awal sampai akhir gitu ya. Iya. Jadi pawang itu tidak semata-mata nek nambani juga tong, wah gini. Enggak bisa Pak Toto. Tapi itu tidak lepas yang namanya kesenian itu kudu ana bumbune. Jadi seorang pawang itu raming ngene ndak. Dengan joget-joget itu bagus karena itu namanya seni. Jadi dengan pertunjukan. Iya, pertunjukan harus dengan joget-joget seperti apa gitu. Jadi seorang pawang itu sebelum jadilan dimulai itu kalau Pak Bari, pengalaman Pak Bari dan punya apa ya, punya keyakinan sendiri saya. Sebelum jadilan dimulai, saya selalu berdoa Pak Toto, membacakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita minta keselamatan. Keselamatan untuk seluruh kru jadilan. Jadi minta keselamatan penampilan dari pertama sampai akhir nanti bisa selamat semuanya. Jadi orang sing joget tok. Iya, tidak Mas, semua kru kita doakan, baik sik gamel, sik nulungi dan sebagainya, perias, kita doakan bersama selamat semuanya. Kalau itu Mbah, saya yo kadang tahu kalau misalkan saat kalangan untuk pentas itu dikasih apa ya, semacam pagar gaib itu ya. Iya. Itu tujuannya untuk apa Mbah? Apakah nggo mencegah apa demit sing kan jaba arep. Ya, tapi sebenarnya mohon maaf ya bagi yang teman-teman yang mungkin beda apa ya, wacana, pemikiran dan sebagainya sama saya, mohon maaf sebelumnya. Itu sebenarnya saya juga punya kepercayaan gini Mas Toto, yang namanya bongso alusan itu ada. Tapi itu kan alamnya beda Mas Toto dengan kita. Ya. Mungkin kita tidak bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu, tapi dia bisa melihat kita. Jadi kita juga nggak mau kok kita mau menggelar sebuah jadilan kok diganggu semacam itu. Jangan sampai, jadi kita juga istilahnya pun apa ya, ada hubungannya. Sebelum pentas tadi, seorang pawang minta doa keselamatan, aman semuanya, dan tidak ada satupun dalam bentuk apapun
itu bisa mengganggu dari pementasan kita. Agar Iya. lancar semuanya dan Iya. bisa menghibur gitu. Bahkan untuk pagar gaib itu ada kunci tersendiri, ada doa tersendiri. Bagi saya itu banyak dari orang-orang yang mencoba, misalkan dia karena pernah belajar nyun sewu semuanya ya, tenaga dalam ya Pak Toto, itu ingin meramaikan, sebenarnya ingin meramaikan, tapi mau membuka pagar itu ternyata tidak bisa. Tapi mohon maaf untuk itu kami belum bisa menyampaikan untuk apa supaya orang tidak bisa membuka itu, mohon maaf sekali. Tapi saya yakin di atas langit masih ada langit, saya percaya sekali itu. Jadi tidak mungkin kok pagar saya nggak bisa dibuka CAB, tapi ternyata dari si bisa. Tapi insya Allah dengan doa kita minta keselamatan, kalau ada orang mau mengganggu, Allah mengabulkan. No, tidak bisa, karena dia sudah punya niat jelek, niat jahat sama kita. Ya, Mbah, kalau pengalaman yang tentang pawang ini yang paling pernah nggak ada pengalaman yang paling menegangkan atau paling berkesan? Wah, itu mungkin ada bisa Pak Toto. diceritakan, Mbah. Itu sampai sekarang pun nek kelingan saya tuh ketawa sendiri Pak Toto. Iya, Mbah. Iya, itu tapi saya lupa itu tahun berapa itu kita pernah tampil di Sabrang Pelabuhan Argomulyo Sedayu Bantul. Itu betul-betul saya tuh kayaknya taruhan nyawa tadi pawang waktu itu. Wah, gini ya Pak Tok. Jadi kita menggelar senterewe itu, ternyata di antara salah satu penonton itu ada orang yang asli Tulungagung. Bahkan mbahnya punya senterewe juga Pak Toto. Punya, iya. Makanya orang-orang pada lihat penonton itu tadi. Yang saya rada pekewuh kanggone wong Jawa ki, kuwi bocah putri mahasiswa waktu dulu masih di Wangsa Manggala. Itu tahun berapa lupa. Itu pegangan pagar itu juga duadi masuk. Dari masuk tadinya nonton. Iya, terus masuk joget. Itu dari teman-teman satu rekane mendekati Mas Toto. Malah dipukul dua lari. Saya masih di dalam itu waktu itu. Belum baru istirahat ke dalam. Loh kok ada rame-rame, ada apa ini? Saya keluar. Ternyata udah ada itu. Begitu saya kan macak pawang Pak Toto. Jadi begitu melihat saya, dia tuh ngejar saya Pak Toto. Mukul saya hindari. Bahkan dia ambil gelas Pak Toto. Dipukulkan di muka saya. Puas. Alhamdulillah, karena mungkin saya berdoa sebelum pentas itu tadi minta keselamatan. Saya tuh sampai heran kok Pak Toto. Hanya jarak berapa ini kok nggak kena. Saya bisa gini. Akhirnya saya lari ke lapangan. Dilempar itu, Mbak? Iya, dilempar. Itu terus saya lari ke lapangan. Maksudnya lapangan untuk jadilan itu tadi. Supaya dari mbak-mbak itu tadi nggak kemana-mana kan. Ngamuk soalnya. Iya, soalnya ngamuk. Semua disakitin loh Pak. Ngamuk, betul-betul ngamuk itu. Itu jadinya luar biasa itu. Itu saya sampai waduh piye carane lehku nganu iki. Bahkan belum sempat berdoa liar nambahin, wah dia itu udah wah. Akhirnya malu nggak malu, ya malu nggak malu. Wah, akhirnya anak itu tak kekep Pak Toto. Lep, itu rambut saya tuh ditarik, dibuanting gitu di tanah, guling, gelot saya tuh. Tapi saya punya prinsip tetap tanggung jawab. Jadi saya nggak mau nyakitin dia gitu loh Pak Toto. Awang dia jambak itu ke bawah kok jadi nggak sakit Pak Toto. Coba kalau sini tarik naik, wah saya marah. Rambut panjang saya tarik ke bawah gini, wah mbok atok tarik sak karepmu gitu seperti itu. Itu di Kali Konteng Pak Toto ya. Jauh nggak Mbak? Oh dekat sekali wong itu sebelah baratnya itu kan Kali Konteng itu. Dari pentasnya itu dekat sekali. Jadi ternyata setelah saya bawa ke situ dan saya mandikan, alhamdulillah
sembuh. Waktu itu iya, kita tuh sebenarnya juga bingung Pak Toto ya, karena gimana ya, wong iki ngamuk terus. Jadi kita dapat bisikan atau istilah pun dikandani sama teman satunya. Pak, itu kalau mau sembuh dibawa ke kali aja biasanya, seperti itu Pak Toto. Jadi ya mungkin dari kebiasaan dia, akhirnya alhamdulillah setelah temennya itu ngomong gitu, kita rame-rame bawa ke kali, sembuh juga. Tapi lebih hebatnya lagi, setelah sembuh mbak-mbaknya itu mohon maaf karena telah membuat gini mungkin saya tadi Pak mohon maaf sekali. Tapi di balik itu saya senang Mas Toto, karena dengan adanya peristiwa seperti itu penonton itu jadi penasaran. Mungkin untuk yang akan datang pentas lagi penonton tambah banyak lagi itu Pak Toto, bertambah gitu. Jadi salah satu daya tariknya. Iya, asalkan carane ngrusak iki ora begitu merusak banget. Mungkin ya masih terkendali lah Pak Toto, seperti itu Pak Toto. Itu yang paling berkesan itu Mbak? Iya. Ada lagi itu waktu karena kita masih dalam satu wadah kembang sore Pak Toto ya. Jadi pas pentas di kampung kita sendiri itu barengan dengan ulang tahun Sanggar Kembang Sore. Pas babak terakhir waktunya saya harus datang menghadiri acara ulang tahun itu, saya tinggal. Itu di sana tuh pikiran saya tuh cuma ada di rumah. Wah, ini ada apa? Udah nggak enak. Itu ternyata itu ada kaitannya dengan mohon maaf karena kita orang Jawa ya sajen Pak Toto ya. Itu sangat apa ya berkesan juga, soalnya dari sajen mau cuma satu yang kurang Pak Toto. Itu pari Jawa. Karena apa pari Jawa ki jenenge menungso ki mangane ya saka pari saka kuwi kok ora dienggo diwujudke rasa syukur Gusti Allah, ora diketokke. Itu bahkan dari yang biasanya nggak ikut jadil kok kesurupan Pak Toto. Itu bahkan teman-teman yang di rumah itu pada kesulitan, tapi alhamdulillah sekitar jam 10 malam baru sembuh, baru sadar. Jadi pentas sejak siang sampai jam 10 malam baru selesai. Iya, itu tak tinggal neng menghadiri karena kita juga masih apa ya wong kembang sore. Nanti kalau saya nggak hadir ya kepiye maneh Pak Toto ya. Kita sudah diberi kesempatan bisa mendirikan sanggar dan sebagainya. Itu betul-betul teringat saya itu. Oke, saya yakin Mbah Bari masih punya banyak cerita yang unik dan apa ya istilahnya cerita-cerita yang spektakuler di tentang perpawangan ini ya Mbak. Iya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang kalau masih ingin dengar cerita dari Mbah Bari terkait pengalaman-pengalaman beliau dalam tugasnya sebagai pawang jadilan, bisa ketik di kolom komentar. Nanti kalau perlu kita buatkan part 2. Atau Mbak? Iya. Oke Mbak, kita lanjut. Iya. Nah kalau sekarang kan Mbak Bari juga menyediakan kostum persewaan kostum itu ya. Itu kalau boleh diceritakan awal-awal mulanya gimana ini Mbak? Iya. Itu awal dari kita punya banyak sekali kostum Pak Toto itu mungkin karena perkembangan zaman jadilan Pak Toto. Jadi jadilan itu kita kembali lagi ke festival jadilan yang kita ikuti. Itu ternyata kita kan jadilannya tuh kuda kopior. Kuda kopior maksudnya gimana Mas? Kuda kopior gini Pak Toto. Kuda kopior itu dengan gerakan yang sedikit ganti sedikit berapa 8 kali ketukan ganti 8 ketukan ganti, itu karena saking kopior mikir Pak Toto. Iya betul,
Itu Jadi sampai nama anak-anak tuh saking tariannya pusingnya, dia. Pak ini kok nganu gurane. Angel Ya itu gitu ya. makanya itu kasih Gudokopior. Oh. Jadi dari banyak dari teman-teman itu melihat itu nggak bisa mengikuti Pak. Saya yakin kalau di Arumsari kalau nggak ikut latihan nggak bakalan bisa. Yakin saya itu. Soalnya kita membuat jadilan itu dengan kemasan yang demikian rupa. Jadi ndak bisa dilihat hanya dengan sekali pandang mata. Oh, bariki urutane iki ndak bisa Pak Toto. Jadi kita Tetap kembali harus lagi ikut berproses baru iya, bisa harus ikut proses ya. Kita pun ndak bisa kok misalkan kita jadil gini kok ada orang masuk Pak. Kulo ajeng derek topeng nggih Pak. Nyuwun sewu ndak bisa karena apa? Kita juga menghargai dari anak-anak yang selalu gladi itu Pak Toto. Kasihan kalau yang gladi, yang tidak ikut gladi kok mau ikut, ya kasihan yang gladi. Jadi kita nak arep melu ya ayo gabung melu latihan. Bahkan kita terbuka sekali untuk Arumsari, misalkan dari daerah mana mau ikut gabung, kita siap menerima. Dengan catatan membangun ya Pak Toto. Jadi ikut membangun, jangan ikut kok ikut malah merusak itu jangan sampai. Bahkan banyak sekali dari anak-anak kita yang dari Sleman itu banyak sekali Pak Toto ya. Itu yang semula ndak bisa apa-apa ternyata belajar di Arumsari itu seperti apa, ikut jadil, ikut gamel. Bahkan ada yang hampir setiap minggu sore itu ke tempat saya minta diajarin caranya rias Pak Toto. Itu bahkan kita tidak menarik biaya, bahkan alat rias kita sediakan, kita bantu riasnya seperti meskipun saya tidak bisa rias, tapi alhamdulillah dari anak-anak saya banyak sekali yang sudah pada pinter rias itu Pak Toto. Ya ini teman-teman yang mau minat belajar ngerias terutama ya rias jadilan dan atau kostum bisa ke tempat Pak Bari untuk belajar. Rasa nggak apa-apa ya Mbak ya? Oh tidak usah. Itu ada kaitannya dengan belajar di Arumsari Pak Toto ya. Itu bahkan kemarin alhamdulillah dari pengurus jadilan itu mengadakan apa ya latihan bersama Mas Toto. Jadi ngiketi coro Jogja kita latihan bersama, alhamdulillah sudah terlaksana ya. Mungkin itu sebagai apa ya pengalaman kita juga, dan kami itu berharap kalau masih ada lagi peminatnya kita mungkin bisa kita belajar bareng-bareng, misalnya bukan hanya ikat Jogja Pak Toto. Karena kita juga kadang ada yang pengen ikat Bali, terus ikat Jawa Timur. Nah itu mungkin dari Sanggar Arumsari terutama yang di Jadilan Pak Toto ya. Karena kita punya pengurus sendiri-sendiri antara tari, jadilan itu karawitan. Ada gitu. apa aja tuh Mbak? Itu di Sanggar Arumsari kan ada Pak Toto. Yang jelas jadilan. Jadilan itu nanti ada jadilan sama reo kan satu pengurus. Terus ada tari itu dengan pengurus sendiri. Terus ada karawitan juga pengurus sendiri. Di bawah naungan Sanggar Tirto Arumsari. Terus prestasi lagi Mas Toto yang belum lama ini ya. Ya Mungkin kita bangga sekali. Bagaimana tidak bangga? Tahun kemarin kita mengikuti festival Pungjir di SMK. Tahun 2025. Ya. Itu alhamdulillah kita mendapat juara 2 Pak Toto. Dengan mendapat juara 2 itu anggapan Pak Bari sendiri sudah juara 1 Pak Toto. Kenapa ini Mbak? Nah, saking bangganya kenapa? Karena bocah-bocah Arumsari itu kita pilih yang pertama bocahnya seneng, karep, ya Rap, seneng tur karep. Jadi nek arep gawe wong sing pinter kuwi malah wong goleki wong sing seneng tur karep.
wis ora sinau nang nggon seni, ora sekolah nang nggon seni, ming paitan seneng terus karep gembleng karo pelatih ternyata juara loro. Ora bangga Pak Toto. Kita bisa mengalahkan nyuwun sewu kanca-kanca seni nggih, pelaku seni. Menika kita bisa mengalahkan dari grup-grup sing do sekolah nang seni, Pak. Terus terang saja ya, banyak sekali dari peserta itu yang memang betul-betul sekolah di seni, bahkan hampir tiap hari anaknya menggamel runjukit. Cuma kita kalah dengan daripada senior kita yang mungkin memang sulit untuk dikalahkan. Tapi insya Allah besok tahun kapan mudah-mudahan bisa mengalahkan. Bisa berkompetisi. Iya, tapi kita kan berkompetisi baik Pak Toto ya. Jadi kita tidak istilahnya benci dengan yang juara ini, yang enggak. Kita seneng, kita wong kita tuh satu, kita sama-sama seniman, pelaku seni, kita satu. Orang seniman tuh harus guyub rukun. Enggak boleh kok kita dari grup, misalkan grup kita menjelek-jelekkan yang kalah. Jangan Pak Toto, enggak boleh itu. Karena kita dari kesenian grup Jadilan itu punya basic sendiri-sendiri. Iya, punya basic sendiri-sendiri. Ada yang nyuwun sewu, ada yang pungcir, ada yang klasik, ada yang kreasi. Kreasi pun macam-macam, ada yang jingkrak kayak gitu, ada yang nyuwun sewu. Itu kan semua grup Jadilan baik. Enggak ada yang jelek, semuanya baik. Kita tetap harus menghargai daripada apa ya jerih payah ledo latihan, ledo gladi, itu tetap kita hormati. Kembali ke kostum tadi Mbak. Oh iya, untuk kostum itu ternyata setelah kita mewakili Bantul ke provinsi Pak Toto, kita dengan Jadilan Kudo Kopior kan tidak mungkin kita mau memakai kostum yang biasa-biasa saja Pak. Makanya kita dengan kostum Kudo Kopior itu kita punya desain. Juga kostumnya kudu ngene iki. Karena ngopo, karena jingkrak iya. Dengan tema koreo. Dengan pengalaman seperti itu makanya kita harus membuat sendiri. Akhirnya kita membuat, oh kalau temanya seperti ini harusnya kostumnya seperti ini, kalau ini akhirnya kita membuat sedikit demi sedikit Pak Toto. Setelah itu kan kami juga punya sanggar tari, kita pun juga harus punya kostum sendiri. Jadi setelah kita membuat sedikit akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita, meskipun tidak baik kostum saya Pak Toto ya. Kostum saya nyuwun sewu bukan dari bahan-bahan yang mahal-mahal sekali, enggak lah. Kita pakai bahan-bahan sederhana tapi alhamdulillah nek kita terapke yo lumayan lah seperti itu. Dan itu pun desain, kita mendesain sendiri, tidak kita menjiplak dengan kostum-kostum yang sudah ada. Nyuwun sewu, itu bukan prinsipnya Pak Bari, karena kita sejelek apapun kalau hasil karya sendiri lebih bangga Pak Toto. Iya, luar biasa. Panutan Mbah Bari. Iya. Nek anu Mbah, kadang nyewake kostumnya kan ini ya, karena sing nyewa ya wong macam-macam, dari mana-mana. Sing paling jengkel kene bagi Mbah Bari ya itu pengalaman tuh banyak sekali Pak Toto. Jadi gini, wis nyilih sandangan nembunge njaluk murah, dinae murah sih ngenyang. Seperti itu yang bikin pusing. Wis dinae murah sudah saya pesan, mengko mbok le jatil sing biasa wae, rasa gulung-gulung, rasane nggon banyu dan sebagainya. Nggih Pak. Tapi ya itu tadi Pak Toto, mainan air berguling-guling sana sini, wah semuanya basah, campur tanah, Masya Allah. Bahkan saya nyuci gini Pak Toto, udah nyuci susah, alah le ngombe angel banget kok duitnya saibrit. itu makanya saya mohon bagi pelaku seni Jadilan ya, meskipun Jadilan itu tidak harus apa gulung-gulung dan sebagainya, mainan air dan sebagainya.
tolong tunjukkan seni jogetnya Pak Toto. Karena orang penasaran, dek iki iso jogete kepiye. Misalkan dengan penampilan jogetan yang bagus, pasti suatu saat kalau pentas lagi, orang pasti melihat lagi, penasaran. Jadi tolong jaga juga apa ya ledon joget ki nek iso dijaga sik apik lah. Kalau acting silahkan, action silahkan, tapi kan harus di dalam lapangan. Jangan sampai udah ngoyo-ngoyo ditambani ngene kok metu saka arena isih bikin ulah. Ya Allah, kadang prihatin juga, tapi nyun sewu karena itu juga sebagian dari apa ya kembangnya seni. Oke Mbah. Nek menurut Mbah Bari, apa perubahan terbesar Jadilan yang jenengan ketahui dari selama berkecimpung di dalam Jadilan? Biyen piye saiki piye? Itu sangat kemajuannya itu sangat luar biasa Pak Toto. Yang dari awal saya tadi menyampaikan Senderewe itu dikemas dengan hanya dengan kempul, bonang, sama kendang aja sudah luar biasa. Nah, sekarang ada saron, ada angklung, ada rebana. Itu sudah apa ya luar biasa kemajuannya dari pelaku-pelaku seni itu luar biasa sekali. Inovasinya. Iya luar biasa. Nek itu menurut Mbah Bari itu kreasi atau pengembangan Jadilan, inovasi-inovasi yang dilakukan itu baik atau tidak untuk kesenian Jadilan? Kalau yang namanya kesenian tradisional itu sebaiknya musik itu sepengetahuan saya, karena ada kesenian tradisional Pak Toto ya, tradisional ya, itu sebaiknya musik yang kita pakai itu tradisional Pak Toto. Alatnya ya seperti tadi, ada angklung, ada kendang, ada bonang, kempul. Istilahnya yang instrumen-instrumen yang tradisional. Iya. Tapi ya silahkan kalau mau pakai gitar, pakai organ, monggo, itu haknya masing-masing ya Pak Toto. Ya. Karena itu tidak ada aturan. Tapi yang namanya tradisional itu kita tetap memakai instrumen yang tradisional. Coba aja tradisional itu tadi kita tambah angklung sama rebana misalkan. Wah, udah luar biasa sekali. Ada itu di Bantul yang punya apa ya, dapat kita kan adik kita S ya. Itu hebat sekali Pak Toto. Dia rutin dengan latihan. Saya sering mengikuti di Facebooknya tuh. Luar biasa instrumennya itu. Dan bisa dikreasikan sedemikian rupa. Iya, itu wah luar biasa pokoknya. Harapan Mbah Bari untuk masa depan Jadilan? Kami mempunyai harapan, mudah-mudahan dari teman-teman pelaku seni semuanya setuju dengan pendapat saya. Monggo untuk kesenian Jadilan itu betul-betul kita uri-uri ya Pak Toto ya. Kalau bisa jangan sampai metu saka paugerane Jadilan. Itu terutama kita pesan sekali lagi, mohon maaf sama teman-teman saya yang punya kostum, juga sama pelaku-pelaku seni ya. Saya sangat prihatin terutama untuk yang cewek Pak Toto ya. Itu mohon maaf sekali. Itu monggo ya untuk kostum cewek itu sebaiknya ya kalau bisa celana itu sampai didengkul Pak Toto ya. Tolong dijaga nggih wong Jawa nyuwun sewu aja dadi unggah-unggahke nganti pupune ketok nyuwun sewu sekali Pak Toto ya. Kalau angguk monggo ndak apa-apa, memang angguk itu pakainya seperti itu. Bahkan kalau angguk pun masih pakai stocking segala Pak Toto. Kalau Jadilan kan sekarang enggak. Ini kalau istilah itu pun do legowo nrimo ngakoni ngono. Banyak itu penjadil-penjadil yang nyuwun sewu cewek itu ya kok nganti kathoke ora ketok ketutupan jari nyuwun sewu. Tapi nek kuwi wis ketemu Nawangsih Production nyuwun sewu nggih. Mboten bakalan. Pengalaman yang berkali-kali mungkin di antara penonton ini nanti ya sing delok iki engko. Mesti tahu tak suarani ning daerah kono-kono.
nek gelem nganggo kathok semene jatil, nek kon ganggahke rasah jatil. Saya seperti itu, tegas saya. Soalnya nggak mau eman-eman nyuwun sewu jenenge barang kaya ngono diketok-ketokke nek pancen wong Jawa ya nyuwun sewu lah. Aja nganti diketokke. Niku saya sangat berharap sekali sama teman-teman yang punya kostum, tata rias dan busana ya. Monggo diperbaiki kembali supaya jatilan itu tetap didelok kepenak. Nek sik cah enom nyuwun sewu Pak Toto. Seneng cah enom. Tapi untuk sing rada tuwa munggah ngelus dada. Kangke nek sing jatil putuku ora oleh nek sik nyandang. Saya pernah mendengarkan seperti itu ya. Mungkin dari penjadil-penjadil itu mungkin ya urung dadi wong tua, mungkin sesuk nek dadi wong tua nek aneh kaya ya mungkin bisa nganu. Mohon maaf sekali kalau menyinggung dari teman-teman pelaku seni, mohon maaf ya. Ini demi kemajuan jatilan yang kita uri-uri bersama. Begitu Pak Toto. Oke, terakhir Mbah Bari. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau ya intinya untuk generasi muda terkait dengan kelestarian kesenian jatilan ini pada khususnya. Saya berpesan sekali sama adik-adik terutama yang masih muda-muda ya, kalau mau dan kersa melestarikan kesenian Jawa monggo kita jaga bersama, baik itu waktu pementasan terutama itu kalau bisa ya nek aja sirah do digawe mumet dulu sebelum pentas itu, mohon maaf sekali ya Pak Bari bilang seperti itu. Terus nanti supaya jogete jenengan itu bisa maksudnya bagus. Digawe mumet apa Mbah Bari? Nyuwun sewu Pak Toto, karena saiki iki ana wong sing do ngombe ana teh, enek kopi dan sebagainya Pak Toto nggih. Dadi nek iso ya dhewe iki waras-waras, sehat-sehat tenan, nek ngadeg iso jejeg. Aja nganti ya dhewe kok arep metu jatil kok wis miring-miring sik. Nyuwun sewu kalih pelaku-pelaku seniman tenan, kula nyuwun sewu tenan iki. Ada jale. Ada. itu mohon maaf sekali. Bahkan dari Arumsari sendiri nek nganti ngombe wis rasa melu jatil, itu prinsip Pak Bari dari dulu. Jadi saya berani melakukan itu seperti apa? itu sudah terbukti untuk setiap kali event-event lomba Arumsari mesti nyentel, pasti nyentel. Karena apa? Manut omongane Pak Bari. Bahkan saya bukannya tidak setuju, ora seneng karo ngono kuwi ora Mas Toto nggih. Dadi nek iso ya manut aku supaya duwe hasil sing apik, latihan ora sia-sia dan sebagainya. Karena pengaruh-pengaruh seperti itu memang ora apik dampaknya Pak Toto ya. Aja meneh le jatil ngene wis nyuwun sewu, kadang seorang pawang kok ora diajeni itu Pak Toto. Jadi sik jenenge jatilan nyuwun sewu nggih sedaya mawon, nek iso ya monggo mangke untuk penjatil iki nek diawe pawang istilah ya manut, karena pawang itu mengatur segala-galanya terutama masalah waktu nggih nyuwun sewu. Mangke nek ora manut mungkin sing babak berikutnya ragomanan waktu mesake Mak Toto nggih, mesake sekali. Jadi monggo dijaga bersama. Terus karo lepas seduluran ya monggo nek ana grup jatilan liyane sing pentas monggo silaturahim tilii diramekke, didukung. Syukur iso ewang-ewang. Alhamdulillah kita jadi saudara yang kuat. Jadi nek iso wong seniman iki bersatu kekuatannya luar biasa. Syukur ana sing ngalahke. Seperti itu Pak Toto. Oke, terima kasih Mbah Bari. Banyak sekali yang sudah disampaikan dan mudah-mudahan dari teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ataupun mendapatkan istilahnya ilmu-ilmu baru yang dari Mbah Bari, dan semoga kesenian jatilan terutama tetap bisa lestari sampai selama-lamanya. Gitu ya Mbah Bari? Iya, tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan hati dari teman-teman semuanya, dari pelaku seni. Sekali lagi saya mohon maaf sekali karena masing-masing
itu punya pendirian dan penilaian tersendiri, begitu Pak Toto. Baik, terima kasih Mbah Bari Iya. atas kunjungannya di Padepokan Sama-sama Pak Badar Toto. Lumut. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Iya. Oke, saya Toto Rianto. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya dan salam teng teng cerit.